lebih berat untuk kepada KPP Mulyono. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Ini saya akan membahas tentang OTT untuk KPP Madya Banjarmasin, yang dimana ada di Pak Mulyono. Bagaimana kasusnya? Sebentar lagi saya akan bacakan, dilansir dari suara.com via Facebook. KPK mengaku sedang mendalami hubungan antara jabatan direksi yang dimiliki Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono di 12 perusahaan dengan kasus yang menjeratnya. Mulyono diketahui menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan usai terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK. Apakah kemudian nanti ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan, atau menjadi modus-modus untuk melakukan pengaturan nilai pajaknya, atau ada modus-modus lain yang masuk ke dalam unsur dengan tindak pidana korupsi? Ada unsur benturan kepentingannya? Itu nanti masih akan didalami, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis 12 Februari 2026. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik aparatur sipil negara ASN, Budi menyebut hal itu akan masuk ranah pengawasan internal Kementerian Keuangan atau Kemenq. KPK sebelumnya melakukan penahanan terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin Mulyono atau MLY usai terjaring operasi tangkap tangan OTT kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mulyono ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan bersama dua orang lainnya, yaitu Fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demaga atau DJD, dan manajer keuangan PT Buana Kirana. Manajer keuangan PT Buana Karya Bakti atau BKB, Venasius Jemarus Genggor alias Venzo atau VNZ. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, kata pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan Kamis 5 Februari 2026. Pada November 2025, Mulyono bertemu dengan pihak BKB yakni Venzo dan Direktur Utama PT BKB Imam Satoto. Dalam pertemuan lanjutan, Mulyono menyampaikan kepada Venzo bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya uang apresiasi. PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran 1,5 miliar kepada MLY sebagai tanda kutip uang aspirasi. Dengan adanya uang sharing tanda kutip untuk VNZ, ungkap Asep. Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKPKPP
dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar 48,3 miliar rupiah. Bahwa setelah restitusi dicairkan pada 22 Januari 2026 ke rekening PT BKB, DJD menghubungi staf VNZ untuk meminta bagian dari tanda kutip uang aspirasi yang disepakati, di mana uang tersebut dicairkan oleh PT BKB dengan menggunakan invoice fiktif tutur Asep. Adapun dugaan jatah pembagian uang aspirasi tersebut ialah Mulyono sebesar 800 juta rupiah, Dian sebanyak 200 juta rupiah, dan Venzo mendapatkan 500 juta rupiah. Bahwa kemudian VNZ bertemu DJD untuk memberikan uang yang disepakati sebesar 200 juta, namun VNZ meminta bagian sebesar 10% atau 20 juta, sehingga DJD menerima bersih sebesar 180 juta, tandas Asep. Atas perbuatannya terhadap Mulyono dan Dian selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12A huruf kecil dan pasal 12B huruf kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Kemudian Venzo diduga melanggar pasal 605 dan pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Itu update dari OTT KPK untuk Madya Banjarmasin, dan semoga saja kasus ini menjadi transparansi dan bisa membuat kasus korupsi itu menjadi jerah. Tetapi kita harus mengikuti apa alur ceritanya, dan semoga saja ini menjadi bukti terkuat dari KPK dan bisa menjatuhkan sanksi untuk lebih berat untuk kepada KPP Mulyono. Terima kasih dan sampai jumpa.